Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Di video ini khusus akan membahas tentang teknis bagaimana mengedit. Nah, untuk aplikasi ngedit, teman-teman bisa pakai Canva, atau Adobe dan lain-lainnya yang teman-teman bisa gunakan gitu. Tapi untuk memudahkan, sebagai contoh kita pakai Canva aja untuk teman-teman bisa ngedit, karena terhitung itu yang mungkin paling mudah teman-teman bisa akses dan bisa gunakan gitu untuk saat ini. Nah, sebelum kita ngedit teman-teman, jadi kita siapkan dulu nih terlebih dahulu teks atau naskah dari feeds yang mau kita garap. Misalkan kita contoh ambil di tanggal 13 Oktober. Kita buka dulu, kita cek, kita baca dulu sebelum kita ngedit apakah ada penulisan yang salah atau yang kurang nyambung atau anomali-anomali yang lainnya gitu. Bagusnya kita cek dulu ada huruf-huruf yang kurang pas gitu. Semuanya kita cleaning dulu. Nah, misalkan gini ya, pernah gak sih tuh kuliah jalan terus tapi kamu ngerasa gak tahu mau kemana? Nah, ini kan kayaknya kepanjangan nih, bisa tuh dipersingkat gitu barangkali sama teman-teman. Jadi jadi misalkan pernah gak sihnya dihapus gitu, pernah gak sihnya dihapus misalkan. Terus kita cuman pakai dari kuliah sampai kemana. Jadi artinya kenapa harus disingkat, karena ini kan headline ya, teks gambar ini maksudnya headline, judul utama gitu. Nah, si headline ini paling efektif kalau misalkan kata-katanya, kalimatnya itu pendek. Jadi semakin pendek semakin bagus buat desain. Jadi kalau kepanjangan harus dipotong begitu. Nah, untuk narasi, nah teman-teman bisa baca nih ada narasi gitunya. Nah, ini narasi gitu. Narasi ada ke bawah. Nah, ini narasi adalah isi gitu ya, konten dari penjelasan headline gitu. Nah, ini udah lengkap ya teman-teman, ada headline-nya gitu, yang dimaksud teks gambar itu headline, ada narasi isinya, terus elemen-elemen pendukung gitu. Nah, kalau kita udah nemu nih skripnya, kita lanjut buka CapCut, buka Canva gitu ya. Nah, buka Canva. Nah, sebelum kita ngedesain ini harus diperhatikan, kita nggak pakai template manapun di sini teman-teman. Misalkan di sini tuh banyak template ya, merah-merah tuh ya, template yang udah jadi kita nggak pakai, cuman kita pakai dari nol. Jadi artinya kita buat kanvas baru ya. Kita klik nih buat, tuh kan di sini ada buat. Nah, kalau kita mau buat atau custom ukuran, nah ini ada di sini tuh, custom ukuran kostum. No, oke, kita klik. Nah, kita masukkan lebar dan tinggi ukurannya berapa. Kalau kita lihat ukuran yang kita tentukan itu ada di ukuran berapa ya, aku lupa ya, bentar kita cek dulu. Netizen ukurannya ada di ukuran kanvas 2000 nih, 2160 kali 2700, 2160 2700. Kok gini, 2160 2700. Kenapa sih ini 2160 sama 2700. Nah, ukurannya segini ya, lebarnya 2160, tingginya 2700 pixel. Nah, ini kan banyak ya, ada inch, mm, cm, dan lain. Nah, kita pakai pixel, jadi pastikan dulu ukurannya pixel buat desain baru. Nah, klik, kita tunggu. Sambil nunggu, nah ini aku pakai
Canva yang premium, kebetulan minjem dari temen. Nah teman-teman kalau misalkan mau ngedit, usahakan Canvanya premium, karena nanti kita bakalan gunain elemen-elemen yang beragam gitu. Jadi semakin premium semakin bagus buat aset-aset digitalnya. Nah ini udah ada kanvas kosongnya teman-teman nih ya. Nah kosong tuh. Nah jadi ukuran tadi itu segini kurang lebih. Jadi bukan banding 1:1 ukuran feeds biasa, tapi dia manjang ke bawah sedikit. Nah pertama apa dulu nih? Apakah bikin font dulu? Bukan. Apakah bikin aset dulu? Bukan. Apakah bikin apa dulu? Bikin gradasi dulu? Bukan ya teman-teman. Jadi kita bikin latarnya dulu, bikin latar warna. Yang dimaksud latar warna itu apa? Background. Warna backgroundnya apa? Nih kita kalau cek dari ketentuannya, warna background yang kita pastikan di sini ada warna merah. Ya, gimana sih? Oh ini nih. Nah kode warna. Jadi ada kode warna ini buat mastiin warna yang dipakai buat di IG, buat di feeds kita, dari feeds ke feeds, itu warnanya akurat, warnanya konsisten gitu. Jadi kalau misalkan kalau kita upload desain pertama ya merah warnanya, terus kita upload feed selanjutnya masih warna merah, dan merahnya itu masih akurat gitu. Nah itu kita butuh namanya kode warna. Nah untuk warna dasar, nah di sini nih kode warnanya yaitu D4 2826 D42826. Oke. Nah ini klik dulu kanvas kosongnya. Nah di sini bakal muncul warna. Untuk mengecek kode warnanya, kita coba langsung klik di sini aja ya. Tadi berapa sih lupa? D42826 ya. D42826. D4 24 deh ini mah. D4 ya. Nah, Nah, ini yang paling atas nih yang sesuai sama kodenya dari pencarian Anda. Tuh, ada tulisan dari pencarian Anda. Berarti kita klik yang warna merah terang ini. Nah, jeng udah beres. Ini cara kita buat latar belakang. Oke. Terus, teman-teman, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita bikin headline ya. Headline itu apa? Jadi judul utama feeds kita. Nah, judul utamanya apa? Kita cek lagi skripnya. Tadi apa sih? Ini yang Hilda ya. Nah, pernah gak sih kuliah jalan terus tapi kamu ngerasa gak tahu mau kemana? Nah ini kan panjang ya. Kita bisa potong kalimatnya dari kuliah sampai ke mana. Nah, kita copy aja teman-teman langsung dari filenya. Nah, udah kita copy. Untuk kita menambahkan headline, kita pijit teks. Nah, pijit teks. Jadi jangan pakai template teman-teman, karena banyak template di sini ya. Kita cukup untuk memijit tambahkan judul. Nah, judul ini kan ada 3 ya teman-teman. Ini yang paling atas nih headline. Yang di bawahnya ini di tengah-tengah ada sub headline. Oke, kita lanjut. Tadi ada kesalahan teknis kawan-kawan. Oke, tadi ngejelasin judul. Jadi yang pertama kita pakai yang sub headline, artinya yang paling atas. Nah, kita klik di sini kan udah muncul nih di kanvasnya. Tambahkan judul. Nah, warnanya masih hitam. Nah, kita klik teman-teman. Pertama kita ganti font dulu ya. Jangan dulu ganti apa? Jangan dulu ganti warna, jangan dulu ganti apa-apa. Pokoknya kita ganti font. Font apa yang kita pakai? Nah, sesuai yang di ketentuan, fontnya adalah font Impact ya. Impact. Nah, di sini kawan-kawan bisa menemukan namanya Impactful. Nah, ya udah berubah teman-teman ya. Jadi nama fontnya Impact dan bentukannya seperti ini ya. Dia ramping dan tegas gitu. Oke, kita ganti, kita hapus dulu. Kita copy, kita copy paste ya.
paste, ya kita paste. Nah, Ctrl V. Nah, udah tuh ya, sesuai dengan yang tadi tercantum di skrip. Kuliah jalan terus, tapi kamu ngerasa gak tahu mau kemana, ya. Nah, ini headline, namanya headline. Nah, font impact yang kita gunakan di headline, jarak huruf, jarak barisnya kita harus aturnya gimana. Kita select dulu semuanya, terus kita pergi ke teks ini, pengaturan lanjutan, ada tag, ada simbol T. Nah, ada jarak huruf, jarak baris, berarti yang kita atur itu jarak baris, jangan sampai carang ting gitu. Nah, ini kan carang ting ya. Nah, kita atur. Nah, kita atur jadi segini ya. Jadi rapat, dia rapat. Posisinya rapat. Nah, ini. Misalkan gini ya, teman-teman. Ini tulisannya mau kecil semua, mau besar semua, boleh lah. Tapi kalau bisa sih gede semua ya, gede semua. Kontrol apa sih kalau gedein gitu semua. Ya pokoknya mah ini bisa gede ya teman-teman. Kuliah jalan terus tapi kamu ngerasa gak tahu mau kemana, kita ganti jadi gede lah. Kuliah jalan terus tapi bingung mau kemana. Nah, ini ya. Nah, ini kita tempel di mana, kita posisiin di mana nih kalau udah gini ya. Kita posisiin di atas aja, di sini nih ya, dengan ukuran yang tadi ya. Ukuran sub headline itu ukurannya berapa? Ukurannya berapa sih? Ukuran headline 258, yes, 258. Nah, jadi kurang lebih segini. Kuliah jalan terus tapi bingung mau kemana. Nah, oke. Nah, udah gini ya. Ini udah sangat-sangat cukup untuk headline. Nah, ini kan masih kosong ya teman-teman. Nah, kita ubah warna fontnya jadi warna putih. Kalau nyari warna putih ya gampang, teman-teman tinggal tinggal pergi ke warna, terus pilih warna putih, udah ini. Nah, ini kan masih flat ya teman-teman. Font ini masih flat. Supaya tidak flat, ada sedikit gaya ya. Kita pergi ke efek. Kita klik dulu fontnya, terus kita pergi ke efek nih. Di sini ada efek. Nah, teman-teman bisa pakai berbagai efek di sini. Nah, ada yang timbul, ada yang bayangan gitu ya, ada yang neon gitu ya, banyak. Nah, kita gunain yang timbul, artinya ada bayangan di belakangnya gitu. Nah, jadi seakan-akan timbul gitu. Nah, ini untuk headline ya teman-teman ya. Untuk headline seperti ini. Nah, terus kita ngapain lagi? Nih ya? Kita tambahin logo. Nah, logo kami ya. Logo kami di mana? Logo kami di atas. Kita gunain logo yang ini. Ini jangan sembarangan ya teman-teman pakai logo. Jangan asal jeplak. Nah, karena teman-teman di sini kita pakai background warna merah, jadi supaya kontras logonya kita pakai warna putih. Yes. Nah, kira-kira di tengah kayak gini. Ukurannya ini kecil lah ya. Kira-kira aja gitu ya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Terus selain logo kami Komsat, terus teman-teman cantumkan juga kami pusat. Nah, begini. Nah, ukurannya kurang lebih harus sama ya. Ukuran atas bawah dengan logo Komsat itu harus sama. Nah, gini ya. Jadi jangan kegedean, jangan gini nih, jangan gini misalkan, jangan gini ya. Ini harus balance. Ya, balance. Kanan kiri atas bawahnya harus balance dengan logo Komsat yang sebelah. Nah, ini kan belum tengah-tengah, kita geser ke tengah-tengah. Nah, oke, udah gini apalagi? Supaya nggak terlalu flat, kita cari elemen ya.
elemen, misalkan apa, menentukan arah ya teman-teman, pengen nyari foto misalkan yang lagi mencari jalan gitu ya, menentukan arah kita, atau mencari jalan lah, mencari jalan, klik nanti muncul. Nah teman-teman jangan pakai ikon 2 dimensi atau kartun, tapi pakai aset-aset yang jenisnya foto ya, foto nih, banyak foto ya. Nah teman-teman bisa pakai ini foto, soalnya biar lebih balance sama jenis desainnya. Kalau pakai kartun itu terkesan norak. Mohon maaf, norak ya. Nah kita pilih aja yang sesuai, misalkan mencari jalan apa ya, ini misalkan. Nah ini nih ya, atau terlalu rame ya, terlalu rame, atau ini aja dah. Nah ini keren nih, atau jangan deh, ini hijau ya, merah sama hijau kurang masuk. Ini aja deh. Nah kita sesuaiin, ini jangan nubruk ya teman, jangan nubruk font kayak gini, jangan, tapi dia tempatin di bawah font headline, jaraknya nggak terlalu jauh, jangan kayak gini misalkan ya, tapi ya kira-kira jelas aja gitu. Nah kalau udah gini, ini kan masih lumayan flat ya, kita tambahin informasi yang lain. Informasinya apa aja nih, ada Muslim negarawan, berdampak bareng kami, Muslim negarawan, ayo gabung kami, dan lain-lain. Nah informasi itu kita cantumin di bawah ya, jadi jangan jadikan logo. Kalau misalkan kita jadiin logo, kesannya terlalu rame gitu, jadi mending banyak tulisan dan kita atur proporsinya supaya lebih enak di catchingnya lebih bagus gitu. Nah caranya gimana, kita tambah teks lagi. Kita jangan yang headline, tapi kita gunain yang sub headline. Kita pakai yang isi teks. Nah isi teks, kenapa nih nggak muncul? Kita gunain yang isi teks ya. Nah ini kita udah, nah kita taruh ke bawah, kita tempatin kiranya ukurannya kecil ya teman-teman, karena kita mau jejerin tulisan-tulisan ini di bawah. Tulisannya misalkan yang pertama adalah berdampak, ini kapital semua ya, bareng kami. Nah ini karena panjang banget teman-teman, ke bawahin. Nah ini ke bawahin aja ya, ke bawahin aja. Nah terus atur jarak atas bawahnya, jarak barisnya. Nah kira-kira segini aja. Terus bold semua. Udah di bold, kita posisiin, salah, kita posisiin, kok gini sih, kunaon di itu ya. Nah kita posisi ini di bawah, kita kecilin dulu teman-teman, kecilin dulu kira-kira segini. Ukurannya berapa ya ini yang teks tuh, yang teks itu ukurannya 51, kira-kira 51 ya, 56, 51 kira-kira, 51 gak ini, 51, coba dulu 51 deh, oh gedean kayaknya, berarti di bawah 51. Kita kurangi 25-an, berarti 25, ukuran 25. Nah ukuran 25 berarti, atau 26 deh, 28 aja, 28. Nah 28 ya teman-teman. Jadi ukuran keterangan hashtag yang di bawah ini ukurannya 28. Nah ini jangan terlalu di bawah, kok gini, terlalu di bawah, tapi dia lumayan di atas gitu.
Nah, biasanya ada ukurannya kan, ada ukuran apa? Garis. Nah, bagusnya di sini di tengah-tengah garis. Kalau misalkan teman-teman mau lihat tuh kan ada garis ya. Mana sih garisnya? Ada garis. Mana garisnya? Allahu Akbar. Nah, ada garis. Set, set. Nah, tengah-tengah kayak gini. Nah, ada garis tengah tuh. Nah, ini nih. Nah, itu. Nah, ini harus rata kanan. Ini rata kanan aja teman-teman, ini kan tengah. Nah, rata kiri deh, rata kiri ya. Nah, kita buat nih yang satu ya. Kita bikin yang lainnya. Kita juga usah bikin fontnya dari awal, cukup kita duplikat aja, dia bakal muncul. Nah, kita tinggal sesuaiin tuh jaraknya, kita edit tulisannya gitu, gampang kan? Apa tulisannya? Lupa. Ayo gabung kami misalkan. Ayo gabung kami. Yes. Bold dulu semua. Nah, udah otomatis kan kawan-kawan ya, gampang banget. Kita duplikat lagi. Ini ada 3 berarti ke bawah. Tulisannya apa misalkan ayo gabung kami, berdampak bareng kami, Muslim negarawan. Nah, 3 ya. Satu lagi duplikat. Ayo berdampak. Apa sih? Satu lagi tuh. Aku lupa. Muslim negarawan, ayo gabung kami, Muslim negarawan, berdampak bareng kami. Kok gini sih? Apa ya, lupa ya. Kita cek dulu feeds. Gabung kami, Muslim negarawan, pelopor kebaikan. Nah, pelopor kebaikan. Nah, udah 4 ya teman-teman ya. Kalau misalkan serasa belum presisi, teman-teman bisa atur aja kanan kirinya. Nah, ini pelopor kebaikan kita tarik ke pinggir. Ini tarik dikit yang tengah. Nah, begitu ya. Nih, ini udah mulai keisi nih, tengah, bawah udah mulai keisi. Terus kita pakai sedikit gradasi gitu ya, gradasi hitam. Elemen, kita ketik elemen dulu, cari gradasi hitam. Nah, kalau mau nyari elemen jangan foto, kita cukup pakai yang elemen gratis. Kita pakai yang ini misalkan. Ini ya. Ini buat di bawah, teman-teman. Buat di bawahnya aja. Buat di sini. Nah, biar lebih dramatis. Kita taruh di bawah. Udah cukup gitu. Oke. Nah, udah gini gimana Ngun? Kita lihat referensi lagi ya. Nah, ada kayak ini apa? Solatip ya. Kita bisa klik di grafis solatip atau apa ya, solatip kayaknya sih, solatip. Nah, bisa pakai yang mana aja lah, yang penting agak bagus gitu. Kertas, solatip kertas. Cari yang agak bagus gitu, nggak norak. Kayaknya yang ini deh. Nah, ini bagus nih. Nah, ini bagus. Kita tempatin di kok gini sih? Kita tempatin di sini ya, biar nggak terlalu kaku. Kita putar aja. Nah, begini. Yes. Kalau udah gimana? Kita tambahin tekstur, teman-teman. Udah gini kita tambahin tekstur. Teksturnya di mana? Nyarinya di elemen. Kita tulisnya gini, overlay kertas.
atau apa ya, overlay dulu deh. Kita ketik overlay. Overlay koran. Nah, overlay koran. Oh bukan nih, apa ya, lupa ya. Overlay apa ya, lupa ya. Retro. Nah, overlay retro teman-teman, kita pakai yang grafis retro kayak gini. Nah, ini udah jadi, tinggal kita tempel aja. Udah deh. Kalau udah gini udah sangat sederhana. Kalau mau lebih enak dilihat, misalkan kita pergi ke layer teman, posisi ini ya, posisi kita mau lihat layernya. Nah, ini layer terpisah. Ini nih kita bikin yang agak enak lagi nih. Duplikat deh, duplikat. Nah, kita kesiniin, kita tarik ke bawah. Set. Nah, jadi kan elegan ya teman-teman ya. Nah, beres. Atau misalkan ini tulisannya ke bawahan, terlalu bawah, kita tengahin dikit. Nah, oke. Jadi, nah ini slide pertama teman-teman, jadi ya slide pertama. Nah, ini headline, biasanya di slide pertama. Kalau mau nambahin isi atau kontennya, gak usah bikin lagi dari awal, kita cukup duplikat aja. Nih ada logo duplikat gitu ya, duplikat aja, udah duplikat. Nah, otomatis kita udah dapet logonya gitu. Kita bisa kita udah dapat posisi logo yang pas. Nah, apa aja yang nggak dirubah, logo, posisi logo, berdampak barang kami dan lain sebagainya, ini nggak usah kita rubah lagi posisinya. Yang kita rubah cuman foto gitu ya, foto. Gradasi nggak usah diubah, ini hapus dulu aja. Nah, yang paling primer itu yang diubah adalah headline. Kalau di yang selanjutnya kita nggak pakai headline yang impact, kita nggak pakai font yang impact, tapi kita pakai font yang Poppins ya, Poppins. Kok gak ada sih, biasanya ada ini di sini nih. Poppins. Poppins. Nah, ada nih. Nah, kita pakai font yang Poppins kawan-kawan. Untuk subheadline ukurannya kita udah tentuin juga. Jadi jangan pakai yang headline, tapi pakai yang subheadline untuk slide selanjutnya. Buka dulu, mana keterangannya, lupa ya di mana ya. Subheadline 84. Nah, jadi ukurannya 24. 24. Nah, udah. Kok segini ya? Kayaknya salah ukuran deh. (84) Gusti. Bukan 24 ya, 84. Nah. Kok gak bisa? Kok bisa dihapus? (84). Nah, segini kawan-kawan. Nah, segini ya. Nah, ini kan terlalu ini ya, terlalu jarak barisnya terlalu dekat, kita bisa carangin dikit. Nah, segini aja. Kita hapus. Kita ganti misalkan dengan apa? Dengan judul, subjudul yang ada di script. Mana script kita? Mana script kita? Kok gak ada? Mana sih? Hilda. Nah, ada di Hilda ya. Feeds. Apa? Sekarang info gampang banget dicari, tapi maknanya sering nggak sampai.
Ini bisa disingkat nih, ini kan terlalu panjang ya. Nah, sekarang info gampang banget dicari. Sekarang info gampang dicari misalkan, tapi maknanya sering nggak sampai. Kita tulis sekarang, ini kecil aja tulisannya. Sekarang info gampang dicari, tapi susah. Susah tadi susah ngerti lah, susah ngerti. Nah, ini teman-teman ya, ini subheadline. Nah, posisinya ini rata kiri ya, rata kiri. Tinggal disesuaikan aja. Ini jangan terlalu pinggir teman-teman, jangan di sini ya, jangan ngedesain tuh jangan pojok banget karena ada apa bukan bar tuh ya, ada batas gitu. Nah, teman-teman bisa lihat batas font. Teman-teman bisa cantumkan aja di sini. Nah, di sini jangan terlalu dekat sama logo, jauhan. Nah, di sini udah cukup. Nah, sekarang info gampang. Ih, kok gini sih? Nah, ini bold ya, teman-teman. Tulisannya bold semua. Boldin aja. Nah, udah di boldin, kita pergi ke efek. Kalau tadi kita pakai yang timbul, sekarang kita pakai yang latar belakang. Jadi ada stroke di sini. Nah, ini kan masih ala ya teman-teman, kayak gemulai gitu, ujung-ujungnya bulat. Nah, ini kita kelengkungannya kita ubah jadi kotak. Nah, udah gini ya. Nah, ini warna dasar dari latar belakang font itu bisa kita ubah. Ini warnanya yang tadi kita udah punya juga, kode warnanya kita salin. Mana tadi kode warnanya? Kode warna yang merah, bukan ini, mana ya? Nah, warna stroke 4D3808, 4D3808, 4D38, ish. 4D3808. Nah, kita udah dapat warnanya. Tinggal kita pakai aja. Nah, udah otomatis kepake. Jadi warnanya warna stroke ini kita pakai yang ini. Nah, udah ini apa? Bentar kok jadi semuanya pakai stroke. Mana sih? Kok jadi semuanya pakai stroke? Ini aja ya, yang pakai stroke mah. Nah, efek. Kita ulang lagi ya. Jadi apa sih? Warna apa sih? Kode warnanya apa sih? 4838 4D 38 3D 4D 3D 08. D 3D 08. Nah, udah ini. Jadi yang kita ubah cuman yang ini aja, yang atas aja, jadi yang bawah gak usah. Nah, udah dapat sub headline, kita tambahin isi kontennya. Isi kontennya di mana? Di script. Kita cek lagi scriptnya. Isi scriptnya di sini. Nah, benar. Kita tahu banyak hal. Nah, yang narasi ini maksudnya adalah isi konten. Copy paste. Kok spreadsheet lagi. Gitu. Bentar, ini ganggu banget. Nah, kita tambahin yang paling bawah ya. Kita copy paste aja langsung. Kita rata kiri dulu, select dulu, rata kiri. Nah, udah gini kita ubah
ukurannya. Ukuran font isi itu adalah mana? Kok gak ada? Nah, ini nih. Isi teks 51. Jadi ukuran yang font isi itu 51. Kok gak bisa ya? Lah. 51. Nah, udah segini. Nah, ini kalau kita udah dapat teksnya, semua teksnya kita, karena ini kurang ya, kurang proporsional. Jadi subheadline ini bisa kita, ini kan tadi di sini ya, kita bisa tarik nih, misalkan cuma segini nariknya, atau kita bisa ketengahin aja, atau ya udahlah taruh di tengah aja lah. Yang paling aman sih taruh di tengah ya. Yang headline kita taruh di tengah, yang isi kita taruh jangan di tengah, kita taruh di yang paling ujung headline. Jadi garisnya hampir sama tuh, yang di kiri itu sejajar. Kalau kita mau tarik tuh sejajar ya. Nah, gini. Nah, kalau mau lebih eye-catching, kita bold beberapa teks biar ada highlight gitu. Jadi kan ini ramping ya, ada beberapa kata yang kita bisa bold, kata-kata penting dan ya atau yang lain lah. Nih, jadi ini kan udah jadi nih fontnya semua. Kita gak usah pusing-pusing lagi, biar ada yang menarik atau visualnya kita tambahin foto. Ya, kayak tadi misalkan foto apa gitu ya, foto. Sekarang info gampang dicari, informasi ya, jadi yang berhubungan sama headline, sama subheadline. Informasi. Nah, informasi. Kita pilih yang foto. Kita pakai yang ini misalkan ya. Nah, kita cuman butuh sabar aja sih desain. Ini kurang bagus ya, ini aja. Nah, bagus nih. Nah untuk memastikan posisinya sesuai, posisi layernya, kita klik dulu terus titik 3, klik posisi, taruh, jangan sampai foto font ini lokasinya ada di foto ya, mohon maaf, foto ini gak boleh di bawah di layernya gak boleh di atas gradasi, jadi dia harus di bawah gradasi. No, kalau misalkan di bawah gradasinya masih bertahan, tapi kalau misalkan gradasinya di bawah, fotonya di atas, gradasinya gak kelihatan. Nah, gini. Oke. Nah, ini kan gak kelihatan ya, bisa tarik dikit ke atas, terus fontnya juga bisa ke bawahin dikit lagi. Nah, ini berarti ke atas, terlalu atas nih font yang ngejejer di bawah. Nah, udah gini, kita bisa lakukan seperti yang tadi, kita duplikat fontnya gradasinya, terus kita posisikan di sini. Nah, terus kita posisikan di bawah foto biar dia bersembunyi dan menimbulkan efek timbul. Nah, kayak gini. Kalau ketebelan nih, misalkan gradasinya ketebelan, kita bisa mainin transparansi atau opacity ya. Nah, gini misalkan. Udah deh. Ya, segini. Nah, untuk tekstur overlay tadi gak usah kita cari lagi, tinggal kita duplikat aja, terus kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah, otomatis bakal pindah. Udah gini, beres. Nah, ini slide 1 gitu ya, slide 2 dan seterusnya, caranya sama gitu. Jadi gak usah, teman-teman gak usah bikin ulang, tinggal duplikat aja, terus tinggal ubah si teks headline, maksud saya subheadline dan teks isinya gitu. Dan sampai jumpa.